Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang paling banyak berbicara belum tentu yang paling dihormati? Justru seringkali orang yang paling tenang adalah orang yang paling disegani. Mereka tidak berbicara untuk mencari perhatian. Mereka tidak memotong pembicaraan. Mereka tidak merasa harus menang dalam setiap perdebatan. Namun ketika mereka berbicara, semua orang memilih untuk mendengarkan. Mengapa bisa begitu? Karena diam bukanlah tanda kelemahan. Diam adalah kemampuan mengendalikan diri. Dan di zaman sekarang, kemampuan itu menjadi sesuatu yang sangat langka. Kita hidup di era di mana semua orang ingin didengar, semua orang ingin berkomentar, semua orang ingin membuktikan bahwa dirinya benar. Akibatnya banyak orang berbicara bukan untuk memahami tetapi hanya untuk membalas. Mereka mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Mereka berbicara tanpa berpikir, mereka bereaksi tanpa mengendalikan emosi. Tanpa sadar, mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu wibawa. Dalam filosofi stoikisme, kemampuan mengendalikan ucapan adalah salah satu bentuk penguasaan diri yang paling tinggi, karena kata-kata yang sudah keluar tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Satu kalimat yang diucapkan karena emosi bisa menghancurkan hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun. Satu komentar yang ditulis karena marah bisa meninggalkan penyesalan yang bertahan sangat lama. Itulah mengapa orang bijaksana tidak tergesa-gesa berbicara. Mereka memberi ruang untuk berpikir. Mereka memilih kata-kata dengan hati-hati, dan mereka tahu bahwa tidak semua hal harus ditanggapi. Bayangkan ada dua orang yang sedang dihina. Orang pertama langsung membalas dengan kemarahan. Suaranya meninggi, emosinya meledak. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya benar. Sementara orang kedua hanya diam. Ia mendengarkan. Ia tersenyum tipis, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Menurutmu, siapa yang terlihat lebih kuat? Banyak orang mengira orang yang diam itu kalah, padahal belum tentu. Seringkali, diam bukan karena tidak mampu menjawab, tetapi karena ia sadar bahwa tidak semua orang layak mendapatkan penjelasan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita memiliki kendali atas pikiran dan tindakan kita, tetapi tidak atas tindakan orang lain. Artinya, ketika seseorang mencoba memancing emosimu, sebenarnya ia sedang menawarkan sebuah permainan, dan setiap permainan membutuhkan dua pemain. Jika kamu memilih untuk tidak ikut bermain, permainan itu selesai dengan sendirinya. Itulah kekuatan diam. Diam bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Diam bukan berarti takut. Diam adalah keputusan sadar untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak membawa manfaat. Ada sebuah kisah sederhana. Seekor anjing menggonggong setiap kali melihat bayangannya sendiri di sungai. Ia terus menggonggong. Semakin keras ia menggonggong, bayangan itu tetap ada. Tetapi seekor singa tidak pernah berhenti berjalan hanya karena mendengar gonggongan anjing. Ia tetap melangkah menuju tujuannya. Dalam hidup kita juga begitu. Jika setiap kritik, ejekan, dan komentar negatif selalu kamu balas, kapan kamu punya waktu untuk berkembang? Setiap kali kamu bereaksi terhadap hal-hal kecil, kamu sedang memberikan waktumu kepada orang yang bahkan mungkin tidak peduli dengan hidupmu. Orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membuktikan dirinya, prestasinya yang berbicara, sikapnya yang berbicara, integritasnya yang berbicara, bukan mulutnya. Namun diam juga harus dilakukan dengan bijaksana. Diam bukan berarti membiarkan dirimu diperlakukan semena-mena. Ada saatnya kamu harus berbicara, ketika membela kebenaran, ketika melindungi orang yang lemah, ketika menyampaikan sesuatu yang memang perlu disampaikan. Tetapi bahkan dalam situasi itu, berbicaralah dengan tenang, bukan dengan emosi, karena kata-kata yang lahir dari kemarahan seringkali melukai lebih dalam daripada yang kita sadari. Mulai hari ini cobalah melatih seni diam. Saat seseorang memancing emosimu, jangan langsung bereaksi. Tarik napas, diam beberapa detik, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar layak mendapatkan energiku? Apakah tanggapanku akan memperbaiki keadaan? Atau justru memperburuknya? Kamu akan terkejut melihat betapa banyak konflik yang sebenarnya bisa selesai hanya karena kamu memilih untuk tidak bereaksi. Semakin dewasa, kamu akan memahami bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada memenangkan setiap perdebatan. Karena menang dalam perdebatan belum tentu membuatmu bahagia, tetapi kehilangan ketenangan hampir selalu membuatmu menderita. Jadi belajarlah memilih kapan harus berbicara, dan belajarlah memilih kapan diam adalah jawaban terbaik. Sebab tidak semua pertanyaan harus dijawab, tidak semua hinaan harus dibalas, dan tidak semua orang layak mendapatkan perhatianmu. Semakin kamu mampu mengendalikan ucapanmu, semakin besar pula kendali yang kamu miliki atas hidupmu. Itulah mengapa orang yang paling dihormati seringkali bukan orang yang paling banyak bicara,
melainkan orang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Sebelum video ini berakhir, aku ingin bertanya, pernahkah kamu menyesal karena terlalu cepat berbicara? Atau justru pernah diselamatkan karena memilih diam? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa menjadi pelajaran bagi orang lain yang sedang belajar mengendalikan dirinya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan tentang stoikisme, psikologi, dan pengembangan diri. Ingatlah satu hal, kata-kata bisa membuatmu terdengar hebat selama beberapa menit, tetapi pengendalian diri akan membuatmu dihormati selama bertahun-tahun. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak kamu berbicara yang akan diingat orang, melainkan seberapa bijaksana kamu menggunakan setiap kata yang keluar dari mulutmu.